Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara setting wajib Windows 10 laptop baru ataupun setelah install ulang Windows ya. Agar apa mas? Agar performa mantap. Oke, untuk teman-teman yang mempunyai laptop baru beli ataupun setelah reset atau install ulang, teman-teman wajib setting ini ya. Cara ini sering saya lakukan karena saya seorang teknisi ya. Yang pertama ya kita hilangkan icon-icon di taskbar ini ya. Ini kan udah ada icon di desktop, kita hilangkan icon di taskbar ini. Terus kita hilangkan icon Cortana juga. Agar apa sih? Kalau ini sih agar tampilan rapih aja teman-teman. Nah ini share barnya juga kita perkecil bisa ya. Terus untuk ini apa berita ya, yang ini kan muncul di bawah sini, kita hilangkan, bisa klik kanan di taskbar lalu kita pilih off. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita pergi ke setting teman-teman, atau klik kanan di desktop pilih personalize ya. Di sini teman-teman bisa atur tampilan backgroundnya ke street ya. Selanjutnya di tab color teman-teman matikan fitur transparan effect karena ini menguras penggunaan RAM juga ya. Tinggal diklik saja untuk mematikannya. Untuk tampilan light atau dark mode tampilan hitam ya, teman-teman bisa pilih dark mode untuk tampilan hitam kalau misalkan tampilannya mau hitam, atau kalau misalkan mau putih saja tinggal pilih light saja teman-teman ya, kayak gitu. Tergantung teman-teman nyamannya mau yang mana, yang hitam atau yang putih. Selanjutnya kita ke menu home lalu ke menu privasi. Di sini kita akan mematikan aplikasi background ya. Jadi aplikasi yang berjalan di latar belakang kita matikan. Nah di sini teman-teman boleh mengikuti apa yang ada di video ini ya. Mas, kalau dimatikan ini aplikasinya nggak bisa digunakan? Tentu bisa ya. Ini hanya mematikan di latar belakang saja. Ketika kita buka mah tetap dia masih bisa dibuka teman-teman. Kita matikan saja ya agar tidak berjalan di latar belakang. Ada Twitter, ada apa earphone ya, kita matikan saja. Selanjutnya kita pergi ke home lagi, lalu kita pergi ke sistem, lalu pilih notification dan action. Selanjutnya teman-teman hilangkan checklist pada show me the Windows will explain after update ya. Hilangkan checklistnya, lalu close pengaturannya. Selanjutnya kita akan menampilkan icon di PC atau kontrol panel. Klik kanan di sini lalu pilih personalize lagi. Di sini teman-teman klik tab tema ya, menu tema. Lalu teman-teman klik desktop icon setting. Di sini teman-teman bisa memunculkan icon komputer, kontrol panel dan user file ya. Bebas, tinggal di checklist lalu oke. Nah, nanti dia akan muncul di sini ya, seperti itu. Kontrol panel ini fungsinya banyak teman-teman, untuk melihat aplikasi, uninstall aplikasi, setting akun ya, dan banyak lagi teman-teman. Kayak gitu. Adapun di PC ini ya file explorer kayak gitu teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman bisa pergi ke setting lagi ya. Untuk mempercepat gerak kursor agar tidak lambat, tinggal diklik mouse kursor pada pointer option, teman-teman rubah ke geser ke sebelah face ya. Agar apa? Agar kursornya enteng, terlihat lebih cepat kayak gitu, nggak berat kayak gitu teman-teman. Dan setting selanjutnya yaitu kita mengatur size icon ya agar lebih kecil, terus agar rapih kita short by-nya pilih tipe. Nah ini rapih ya.
Selanjutnya kita bisa mengatur tampilan start menu. Ini hilangkan di start menu ya. Ini juga memakan RAM teman-teman. Dihilangkan saja yang tidak perlu seperti ini. Lalu selanjutnya kita buka file explorer teman-teman. Di sini tampilan ini kalau misalkan kita tidak atur, kita misalkan buka apa-apa, ini bekasnya ini akan tampil di sini dan akan terlihat tidak rapi. Maka kita atur, silakan klik file lalu change folder dan hilangkan checklist show. Lalu ketika sudah dihilangkan checklistnya lalu klik OK. Gitu. Nah, ketika sudah close file explorernya, selanjutnya kita setting task manager. Caranya klik kanan di taskbar ini. Nah, klik kanan lalu kita pilih task manager. Di task manager ini silakan klik tanda panah kecil di bawah sini agar tampilan task manajernya besar ya, seperti ini. Di bagian startup ini untuk laptop yang Windows bawaannya, yang laptopnya udah ada Windows bawaan, biasanya di sini banyak aplikasi ini. Aplikasi yang berjalan ketika laptop dihidupkan. Teman-teman bisa mematikannya dengan cara klik kanan lalu pilih disable kayak gitu ya. Kalau misalkan ini enable, ini aplikasinya berjalan ketika laptop dihidupkan, tentunya akan menguras penggunaan RAM juga. Kayak gitu. Selanjutnya kita bisa pergi ke kotak pencarian dan silahkan teman-teman ketik sistem configuration atau ketik msconfig ya. Buka sistem configuration ya. Di sini silahkan ke menu boot ya. Lalu ke advanced option. Di sini kita pilih number prosesor, daya pikir komputernya itu kita pilih yang paling tinggi ya, agar daya pikirnya tidak lemot, tidak pelangak-pelongo kayak gitu ya, agar gercep. Pembacaan maksimum memorinya pun kita maksimalkan. Selanjutnya timeoutnya kita rubah ke 20 detik teman-teman. Kalau udah silakan OK. Dan selanjutnya jangan dulu di restart ya, masih ada setting. Selanjutnya kita atur waktu ya, ini kan waktunya belum sesuai ya. Kita buka setting lalu ke time dan language ya. Di sini otomatisnya kita matikan terlebih dahulu. Lalu zonanya ini Kanada ya, kita rubah ke Jakarta teman-teman. Nah ini Jakarta. Terus kita bisa change ya, tinggal diatur saja untuk tanggal. Sekarang tanggal 28 ya, 28. Terus iya tanggal 28 ya. Untuk jamnya tinggal disesuaikan jam sekarang ya. Sebenarnya teman-teman bisa atur otomatis, yaitu dengan cara konekkan internet dan pilih setting otomatis, maka akan waktu dan zonanya terset otomatis kalau misalkan kita konek internet kayak gitu. Kalau ini cara setting manual teman-teman ya. Nah setelah ini ada setting lain mas, ada ya. Kita akan mengatur virtual memory ya. Klik kanan di divisi ini lalu pilih properties. Ketika muncul tampil seperti ini. Untuk RAM-nya ini saya bawaannya 12 GB teman-teman ya. Kalau untuk teman-teman silahkan dicek sendiri RAM-nya itu berapa giga. Lalu pilih advanced system setting. Di sini silahkan klik setting. Lalu kita matikan fitur animasi ya, ini untuk mempercepat kinerja Windows. Selanjutnya klik F3 lalu kita pergi ke menu advance. Di sini teman-teman silakan klik change ya, kita hapus otomatisnya lalu kita klik custom. Di sini kita isikan sesuai RAM kita ya. RAM saya kan 12 GB, berarti saya isikan 12.000 ya, kayak gitu.
Kalau misalkan RAM teman-teman 4 GB berarti teman-teman isikan 4000 ya. Untuk maksimalnya kelipatan saya isikan 24.000. Kalau misalkan RAM teman-teman 8 GB isikan 8000, maksimalnya itu 16.000 kayak gitu ya. Nah, kalau 4 GB 4000, maksimalnya 8000 kelipatan teman-teman. Contoh seperti itu. Berhubung saya 12 GB, saya aturnya ke 12.000 dan maksimalnya 24.000. Tinggal diklik set lalu oke. Dan yang tak kalah penting ya, ini yang paling penting menurut saya, yaitu bagian sistem protection ini ya, sistem restore. Apa mas itu sistem restore? Yaitu sistem untuk mengembalikan settingan ke sebelum error ya. Jadi wajib teman-teman menghidupkan sistem restore ini ya. Di lokal disk ini fokus ya, dia berketerangan off, artinya sistem restore-nya itu mati. Maka kita harus menghidupkannya dengan cara mengklik configure, lalu kita klik turn on system protection dan atur penyimpanan sistem protectionnya ke 10 GB ya gitu. Nah, tinggal kita buat backupan sistem. Contoh misalkan kasih namanya bebas ya, backup sistem kayak gitu, tanggal sekian, agar kita tidak lupa tanggal sebelum errornya gitu. Misalkan errornya apa? Misalkan teman-teman errornya laptopnya error kena virus ataupun blue screen, tidak bisa masuk Windows, ya bisa diatasi dengan sistem restore ini ya teman-teman. Dan adapun penyimpanan backupan yang tadi kita buat hanya 4 MB saja, kecil teman-teman ya, kayak gitu. Nah, ketika sudah ya tinggal klik OK. Lalu selanjutnya kita harus mendefrag harddisk ya, agar kinerja harddisk bisa lebih cepat. Caranya tinggal diklik kanan aja di bagian lokal disk yang mana saja, lalu pilih properties, lalu kita pilih tool ya. Di tool ini silakan klik optimize. Di sini kan keterangannya itu never run, artinya belum pernah dijalankan. Di sini teman-teman wajib untuk klik optimize ya. Untuk C itu SSD, jadi tidak perlu analyze. Nah, untuk D dan E itu hard disk, teman-teman harus klik analyze dulu, lalu tunggu ya. Setelah analyze selesai, langsung teman-teman klik optimize seperti ini. Nah, di proses ini itu ada yang lama teman-teman, ada yang cepat ya, tergantung kecepatan spesifikasi laptopnya, juga tergantung seberapa lama harddisk teman-teman itu enggak di frag kayak gitu teman-teman ya. Nah, untuk cara setting wajib Windows 10 itu seperti ini yang biasa saya lakukan. Silahkan teman-teman setting, cara ini aman ya, tidak mempengaruhi sistem, apalagi membuat sistem error, tidak ya. Silahkan teman-teman praktekkan sendiri. Dan yang terakhir teman-teman harus menghapus sampah ya. Kotak pencarian tinggal ketik saja tem ya, lalu buka, di blok, tinggal di delete ya, kayak gitu. Hanya seperti itu aja teman-teman untuk sharingnya ya, cara setting wajib Windows 10 untuk semua laptop baru ataupun laptop baru diinstal ataupun setelah install ulang. Dan untuk sharingnya mungkin cukup sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan ataupun ada kendala ataupun ada tampilan yang berbeda dengan video, silahkan dipertanyakan ya. Atau teman-teman bisa hubungi saya di Facebook teman-teman ya. Nama Facebooknya itu Teknisi PC. Oke, terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Jangan lupa like, subscribe channelnya, dan aktifkan loncengnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.